Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku, peserta didik kelas 9, kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP atau MTS atau sederajat, entah itu SMP LB ataupun paket B dimanapun kalian berada. Kali ini kita berjumpa di bab 2 kelas 9, yaitu menyampaikan pidato persuasif. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Tujuan yang kedua, diharapkan kalian mampu menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato, baik yang didengar ataupun yang dibaca. Tujuan yang ketiga, ini kalian mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Dan tujuan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, baik secara tulis maupun lisan, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Pidato atau orasi pada hakikatnya merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan banyak orang. Hal yang disampaikan bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Pidato atau orasi itu sebenarnya adalah menyampaikan pendapat. Berarti pidato ini masuk dalam teks eksposisi. Ya, masih ingat kan teks eksposisi dulu kelas 8. Lalu, apa yang disebut pidato persuasif? Pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pidato persuasif ini bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Ya, makanya disebut dengan eksposisi, masuk dalam teks eksposisi juga. Kenapa? Karena teks eksposisi itu digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Diharapkan nanti dari kebenaran atau data yang kita ajukan, argumen kita itu bisa diterima oleh orang lain, oleh audiens, sehingga mereka mau melakukan apa yang kita sampaikan. Ada 3 tipe berbeda dari eksposisi. Yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Biasanya dalam pidato pasti tujuannya seperti ini, ya, yaitu mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Hampir semua pidato seperti itu, pidato persuasif. Taruhlah pidatonya ulama, kiai, itu selalu mengajak kepada kebenaran, supaya kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan syariat-syariat yang ada. Kemudian pidato politik atau kampanye, itu juga sama. Mereka mengungkapkan keunggulan-keunggulan partai-partai mereka dengan harapan yang hadir mau memilih partai ataupun orang yang berkampanye itu.
termasuk editorial surat kabar. Itu termasuk mereka ingin mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Kemudian yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Misalnya penggunaan bahasa persuasif pada iklan dan poster, slogan yang memikat. Ini sering digunakan ini di produk-produk yang kita temui di mal-mal. Itu selalu ada tulisan yang isinya menginformasikan tentang suatu produk dengan bahasa yang menarik, ujung-ujungnya menghimbau kepada kita sebagai pembaca agar mau membeli produk itu. Kadang-kadang juga langsung pakai mulut, itu sales jamu, sales rokok, sales apa, termasuk parfum itu ya, sering kita jumpai. Mereka itu ngomong sampai serasa berbusa-busa ya. Itu tujuannya untuk mempengaruhi orang supaya mau membeli barang-barang yang mereka jual. Kemudian tipe yang ketiga, itu eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Misalnya, dewasa ini kita tahu terumbu karang kita di mana-mana sudah punah ya, sudah rusak. Padahal kita tahu betapa pentingnya ekosistem di bawah laut yang kalau bisa itu ya terumbu karangnya supaya tetap utuh. Nah, bisa kita ajukan tema selamatkan terumbu karang sekarang. Nah, nanti kita isi pidatonya seperti apa supaya orang-orang itu mau melestarikan terumbu karang. Baiklah anak-anak, jadi secara umum tipe pidato persuasif yang dihubungkan dengan teks eksposisi atau menjadi bagian dari teks eksposisi, ada 3 tipe teks pidato. Yaitu yang pertama yang ingin mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Yang kedua, memanfaatkan pidato untuk mempromosikan dan menjual barang. Dan yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Ini sekilas tentang pidato. Jadi apa yang kita omongkan, apa yang kita sampaikan, pendapatnya harus jelas, diikuti dengan bukti-bukti, supaya orang benar-benar mau melakukan apa yang telah kita sampaikan. Kemudian metode berpidato itu ada 4. Yang pertama metode impromptu. Metode impromptu ini disebut juga dengan metode serta-merta. Di sini tidak ada persiapan apapun. Tiba-tiba kita maju untuk pidato, untuk menyampaikan suatu gagasan tanpa persiapan. Ada yang bisa? Ada. Orang-orang yang ahli di bidangnya tentu. Dan biasanya kalau kiai-kiai besar juga seringnya impromptu. Ada kelemahannya? Ada. Di sini temanya biasanya merunyah, luas sekali, tidak mengerucut. Sehingga untuk menangkap isi pidatonya kadang-kadang susah. Hampir semua hal dibahas. Dia sedang pidato, kemudian di depannya ada anak kecil lewat, terus menjelaskan anak kecil. Mungkin dari kewajiban menuntut ilmu, kewajiban berbakti pada orang tua, dan sebagainya. Kemudian ke depan sana di tempat bakso dilihatnya banyakkan muda-mudi, singgung kemudian masalah pergaulan muda-mudi. Jadi impromptu ini karena nggak ada persiapan, jadi mereka yang penting ngomong. Cuma kalau bisa ya, kalau kalian bisa impromptu ya usahakan temanya jelas, penjabarannya seputar tema yang kalian ajukan. Kemudian metode yang kedua, ini metode ekstemporan. Metode ekstemporan ini pidato dengan mencatat garis-garis besarnya. Ini juga hampir sama dengan impromptu, tanpa teks. Cuma di sini ada persiapan, setidaknya si orator itu orang yang ahli berpidato. Pidato itu sendiri disebut juga dengan orasi tadi ya. Si orator ini sudah menyiapkan poin-poin pentingnya. Misalkan kita akan berpidato masalah ilmu dengan tema ilmu, maka sudah ada catatan
1. Keutamaan ilmu. 2. Syarat-syarat orang menuntut ilmu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ditulis secara runtuh. Hanya pokok-pokok yang pentingnya. Nanti misalkan pengertian ilmu sudah dibahas, selesai. Dia kemudian lihat catatannya. Oh, selanjutnya syarat-syarat orang menuntut ilmu. Selanjutnya masalah apa? Atau misalkan kita ambil tentang iman. Maka setelah ditulis temanya iman, bawahnya pengertian iman, nomor 1, nomor 2-nya rukun iman, nomor 3-nya penjabaran, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya. Nanti ketika si orator itu maju, dia bisa menjelaskan secara lebih teratur, lebih runtut, karena ada panduannya. Ini ekstemporan ya. Tidak melihat, tidak membaca, tetapi hanya melihat poin-poin penting saja. Kemudian yang ketiga, ini metode menghafal. Metode menghafal, ini metode menghafalkan naskah pidato yang sudah disiapkan. Berarti di sini ada persiapan. Orangnya nulis dulu pidato dari awal sampai akhir, kemudian dihafalkan. Setelah itu maju. Ada keunggulannya? Ada. Keunggulannya 1, bisa berinteraksi langsung dengan audiens. Impromptu dan ekstemporan juga ya. Ini mereka orator-orator ini bisa langsung bertatap muka dengan audiens, bisa bertemu muka, bisa menatap mata audiens, sehingga audiens lebih konsentrasi ke pidato. Menghafal juga iya, sama. Ini bisa ada interaksi langsung, tatapan mata, gerak-gerik, itu langsung seolah-olah benar-benar ada interaksi secara langsung kepada pembaca. 3 hal ini. Cuma untuk pidato menghafal, ini ada kelemahannya. Apa? Ketika si orator itu lupa 1 kata saja, jangan 1 kalimat, lupa 1 kata saja, maka ke bawahnya sudah, dia nggak akan ingat apa-apa. Akhirnya ambyar. Dan yang keempat, metode membaca. Ini paling gampang, tidak ada takut-takutnya kita. Karena kita nulis teks secara runtut, sesuai dengan strukturnya, bahasanya juga bagus, kemudian kita baca. Tidak akan ada yang terlupakan, tidak akan kehabisan tema karena kita tinggal membaca. Tetapi di sini hampir tidak ada interaksi dengan audiens. Jadi audiensnya mau bermain, mau tidur, atau malah pulang di tengah-tengah pidato, ini si orator tidak tahu. Kenapa? Karena orator lebih konsentrasi kepada naskah yang dia baca. Ini 4 metode berpidato. Impromptu serta-merta, ekstemporan, ini mencatat poin-poin pentingnya, menghafalkan naskah pidato. Kemudian kalau metode membaca, ini membaca teks pidato. Baik anak-anakku sekalian, berikutnya kita ke B, yaitu menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Lah simpulannya apa? Ya tergantung dari tema yang kita dengar atau kita baca. Yang penting justru langkah-langkah dalam menyimpulkan isi pidato. Langkah-langkahnya yang pertama mendengarkan atau menyimak atau membaca isi pidato persuasif dengan seksama. Kita kalau mendengar jangan setengah-setengah. Harus konsentrasi penuh dan harus dari awal sampai akhir. Jangan ambil tengah-tengahnya terus kamu pergi, kemudian bilang sudah tahu. Oh jangan, ini usahakan ikuti 100%. Kalau tulis, itu juga kamu harus membacanya 100%. Jangan membaca di awal toh kemudian sudah narik kesimpulan sendiri, jangan. Kemudian setelah mendengarkan atau menyimak atau membaca isi pidato persuasif dengan seksama, langkah kedua adalah menentukan topik pidato persuasif. Untuk bisa menentukan topik pidato persuasif, ini langkah pertama sangat penting, yaitu mendengarkan atau menyimak atau membaca isi pidato persuasif dengan seksama. Dari awal sampai akhir, nanti kita baru bisa menyimpulkan temanya apa. Karena jarang-jarang si orator itu menyampaikan temanya di depan ketika dia baru ngomong, itu jarang.
Kebanyakan itu kita dengar dulu ke semuanya, baru setelah itu kita bisa menentukan topiknya, kita bisa menemukan temanya. Kemudian yang ketiga, ini mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Tadi langkah yang pertama kan mendengarkan atau menyimak atau membaca isi pidato persuasif dengan seksama. Ketika kalian mendengarkan atau menyimak, atau mungkin juga kalian membaca pidato persuasif, ini usahakan bisa mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasifnya itu. Apa yang disampaikan oleh si orator, orang yang sedang berpidato itu apa? Catat, yang penting-penting catat. Misalnya pengertian ilmu adalah catat. Kemudian syarat-syarat orang menuntut ilmu apa saja dicatat. Ya, mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Dan yang terakhir, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif. Setelah kita mencatat butir-butir pentingnya, tentunya menyimpulkan gagasan itu menjadi sangat gampang ya. Dia sebenarnya ngomong apa sih, ngajak kita kemana, ini setelah pidatonya selesai dan kalian ikuti dari awal sampai akhir. Baik, anak-anakku sekalian, kita melangkah ke sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu menelaah pidato persuasif. Yang pertama, kita lihat struktur teks pidato persuasif. Struktur yang sering digunakan untuk kita menyampaikan pidato persuasif ini ada 3. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi pidato, dan yang ketiga penutup pidato. Pada pembukaan ini berisi salam pembuka, ucapan atau sapaan penghormatan, kemudian ucapan rasa syukur. Baik, kita lihat contoh di sini. Ya, ini ada teks pidato yang sudah saya siapkan. Ini yang namanya pembukaan. Ya, ini pembukaan. Ada salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang secara umum. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini yang secara umum. Kemudian yang kedua ada sapaan. Ya. Ada sapaan. Nih, setelah salam pembuka ada sapaan. Ucapan sapaan penghormatan. Sapaan ini ditujukan untuk hadirin yang ada di situ. Di sini langsung bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang saya hormati. Ini kalau pesertanya secara umum. Bagaimana kalau ada undangan tertentu yang memang diundang secara khusus? Misal perangkat desa, pegawai kecamatan, muspika, pegawai kabupaten, muspida, atau kiainya. Nah, kalau ada undangan khusus yang seperti itu harus disebutkan satu persatu. Penyebutan untuk penghormatan, sapaan penghormatan, ini dimulai dari yang jabatannya tertinggi menuju ke jabatan yang terendah. Misal di situ ada kepala sekolah, ada dewan guru, ada wali murid, ada anak-anak sekolah, kemudian ada kepala desa, ada pegawai kecamatan, ada kiai yang diundang. Misalkan kita di acara perpisahan yang hadir seperti itu, yang mendapatkan undangan secara khusus. Maka sapaan dimulai dari kiai dulu. Karena dari yang tertinggi. Kiai dulu, kiainya sapa. Setelah itu tingkat pemerintahan. Kalau ada rombongan muspida, ya berarti muspida dulu. Baru dilanjutkan muspika, baru dilanjutkan perangkat desa. Setelah itu masuk ke lingkungan sekolah. Dari ketua yayasan, kemudian kepala sekolah, dewan guru, kemudian wali murid.
Dan yang terakhir itu untuk adik-adik kelas dan untuk hadirin secara umum. Oke, untuk sapaan atau penghormatan saya contohkan seperti ini. Kepada Ibu Bupati Brebes, Ibu Ida Priyatin SH yang kami hormati, kepada Bapak Camat Sirampo yang kami hormati, kepada Bapak Kepala Desa Dawuhan, Bapak Sudarsono SPD yang kami hormati, kepada Bapak Al-Ustadz Nasrullah sebagai Ketua Yayasan Shiratal Mustaqim yang kami hormati, kepada Bapak Kepala MTS Ma'arif NU 5 Dawuhan, Bapak Ropi'i SAG yang kami hormati, kepada Bapak Ibu guru MTS Ma'arif NU 5 Dawuhan yang kami hormati, kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu wali murid kelas 9 MTS Ma'arif NU 5 Dawuhan yang kami hormati, kepada kakak-kakak kelas, yakni kelas 9 MTS Ma'arif NU 5 Dawuhan yang kami hormati, kepada adik-adik kelas 7 dan 8 MTS Ma'arif NU 5 Dawuhan yang kami hormati, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Seperti itu ya. Jadi urutannya dari yang tertinggi dulu ke yang terendah. Dari bupati kalau ada bupatinya. Kalau ada gubernur ya berarti gubernur dulu. Kalau ada Bapak Presiden ya berarti Bapak Presiden dulu yang disapa. Ke bawah itu semakin biasa, terakhir itu hadirin. Ini untuk sapaan. Berikutnya, setelah sapaan, ini ada ucapan rasa syukur. Ucapan rasa syukur ini bisa seperti ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini masuk pembukaan. Ada 3 ya. Salam pembuka, kemudian ada sapaan untuk yang hadir. Kalau di sini banyak, ini kan hanya 1 ini. Misalkan banyak yang hadir, undangannya banyak dari berbagai jabatan, maka mulai dari yang jabatannya tertinggi menuju ke yang paling rendah. Setelah itu, ini ada isi pidato. Keduanya. Setelah pembukaan, ada isi pidato. Isi pidato ini berisi tentang maksud dari kita berpidato. Kita mau ngomong apa? Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan gagasan dan pesan terkait dengan upaya merajut nilai kerukunan di tengah keanekaragaman budaya di negara kita tercinta ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, keragaman budaya di negeri ini sudah merupakan sebuah keniscayaan sejarah yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Hal itu pula yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu. Ini artinya perbedaan jangan sampai merusak nilai persatuan dan kesatuan yang sudah lama terjalin menjadi terpecah belah karena perbedaan latar belakang budaya. Bahkan perbedaan itu seharusnya dijadikan sebagai sumber semangat dan dorongan untuk mempererat nilai-nilai kerukunan sebagai sesama anak bangsa. Ini sudah masuk isi. Hadirin sekalian yang saya hormati, sini sampai sini. Kemudian tambah ini, sampai tantangan zaman. Sampai terakhir ini, dalam situasi seperti itu, tentu menjadi tugas kita bersama untuk menangkal berbagai berita bohong yang dapat mengusik dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Sampai terakhir, memperkokoh nilai kerukunan dan persatuan bangsa.
Ini yang disebut dengan isi pidato. Isinya. Kemudian yang terakhir ada penutup pidato. Penutup pidato ini biasanya berisi ucapan terima kasih kepada hadirin, kemudian permohonan maaf apabila kata-kata yang disampaikan dalam berpidato itu kurang berkenan atau tidak sesuai dengan hati nurani pendengar sekalian. Ini contohnya. Demikian beberapa pendapat dan pesan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dipahami ya. Jadi struktur pidato ini ada 3. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi pidato, dan yang ketiga adalah penutup pidato. Pembukaan ini terdiri dari 3 sub pokok penting, yaitu salam, kemudian yang kedua sapaan, dan yang ketiga ungkapan syukur. Isi dan penutup itu berikutnya. Isi semua isi dari yang kita sampaikan. Kemudian kalau penutup itulah akhir atau penutupan dari sebuah teks pidato. Baiklah anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan membahas tentang struktur bahasa dari teks pidato atau ciri kebahasaan teks pidato. Ciri kebahasaan teks pidato ini karena tujuannya itu adalah mengajak atau menghimbau, maka ciri-cirinya juga secara khusus ya. Yang pertama yaitu kalimat aktif. Kemudian yang kedua kata tugas. Yang ketiga kosakata emotif. Yang keempat, kosakata bidang ilmu. Ini biasanya menggunakan istilah. Yang kelima, sinonim. Yang keenam, kata benda abstrak. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya aktif, melakukan kegiatan atau aktivitas. Ini kalau kalimat aktif kita contohkan Azmi menendang bola. Itu kalimat aktif. Kenapa? Karena subjeknya itu melakukan kegiatan. Apa itu? Menendang. Kalau contoh kalimat dalam berpidato, contoh ya, bangsa kita memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah teruji oleh sejarah. Kata memiliki itu menunjukkan kalimat aktif. Kemudian yang kedua, kata tugas. Kata tugas ini dalam bahasa Indonesia dikategorikan menjadi beberapa hal. Yang pertama yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, atau kata seru. Contoh kalimat, marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Ada kata tugas di situ? Ada. Apa saja? Yang pertama dan, kata hubung. Nilai kesetiakawanan sosial. Itu kesetiakawanan sosial. Ada kata depan dan ada kata belakang. Imbuhan depan dan belakang. Kemudian kata dan lagi. Kemudian yang, itu kata tugas. Yang ketiga, kata emotif. Kata emotif itu kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca. Contoh kalimat, hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Ini di sini kata-katanya ada kata-kata emotif
kata-kata yang menggugah perasaan kita sehingga kita merasa benar-benar kita juga memiliki semangat kebersamaan. Atau seperti ini, mari kita dukung kebenaran. Nah, itu juga kata-kata emosi karena pengaruhnya nanti akan mampu menggugah emosi pembaca atau pendengar. Kemudian yang keempat, kosakata bidang ilmu atau istilah. Kosakata yang ini lazim digunakan di bidang keilmuan. Contoh, salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. Ada banyak sekali istilah di situ. Ada media sosial, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada WA, ada Telegram. Nah, itu kata-kata bidang istilah keilmuan. Kemudian yang kelima, sinonim. Sinonim itu persamaan atau padanan makna kata. Sikap egois dan individualistis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Egois dengan individualistis kan sama. Sama-sama mementingkan diri sendiri. Kata-katanya beda, tetapi makna yang terkandungnya sama. Nah, kemudian yang terakhir itu kata benda abstrak. Itu kata yang menyatakan bahwa benda yang sifatnya abstrak tanpa wujud karena tak bisa ditangkap oleh panca indera. Perbendaan termasuk dalam kelas nomina abstrak. Kata benda abstrak yang menyatakan semua benda dan segala yang dibendakan. Contoh, kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kesetiakawanan sosial itu terlihat? Tidak. Tidak ada bentuknya itu. Kita ngomong bolak-balik kesetiakawanan sosial, ujungnya nggak akan ada. Tapi kerjanya ada. Kesetiakawanan sosial itu berarti yang berhubungan dengan rasa sosial. Sosial kita kepada orang lain. Ini kan tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Makanya disebut dengan kata benda abstrak. Anak-anakku sekalian, demikian tadi tentang menelaah pidato persuasif. Dan yang terakhir, ini adalah menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Menuangkan gagasan atau pikiran, ini artinya di sini kita dituntut untuk bisa membuat teks pidato persuasif. Gampangkah? Gampang. Nanti tolong latihan semua ya. Supaya kalian bisa, siapa tahu nanti kalian disuruh menjadi juru bicara sebuah partai politik. Ya, ini kan pidatonya persuasif banget ya. Bagaimana langkah-langkah dalam menyusun teks pidato persuasif? Langkahnya yang pertama, memilih dan menentukan topik atau tema yang akan ditulis. Kita tentukan dulu temanya, supaya nanti pembahasannya tidak terlalu luas. Kita batasi. Misalkan tentang ilmu, ya sudah ilmu saja. Tentang rukun iman, tentang iman, ya iman saja. Jangan terlalu luas bahasanya, nanti malah tidak selesai. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan pidato persuasif. Tujuannya apa? Tujuannya berarti kembali ke masing-masing tipe pembagian eksposisi itu. Tujuannya apa? Kalau tujuannya mempengaruhi orang lain, berarti ya argumen-argumen kita harus benar-benar sangat meyakinkan supaya orang lain benar-benar mau terpengaruh. Kalau tipe yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, itu ya tujuannya berarti untuk menjual barang atau orang lain bisa mau memiliki barang-barang yang ada di kita, yang kita tawarkan. Kemudian tujuan yang ketiga, ya, eksposisi yang ketiga, ini yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Klarifikasi ini. Klarifikasinya kan biasanya harus panjang lebar. Kemudian yang ketiga, ini mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Kita harus cari data-data
supaya masuk akal sesuai dengan apa yang adanya, sesuai apa adanya. Bila perlu harus meyakinkan sekali, sehingga dari data itu mudah bagi kita mau mempengaruhi orang lain. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka pidato. Kamu nanti tulis kerangka pidato. Misalkan iman, tulis iman. Seret anak panah, pengertian iman. Bawahnya anak panah lagi, rukun-rukun iman. Kemudian yang ketiga, penjabaran dari rukun iman yang ada 6. Kemudian berikutnya penutup. Nah, datanya itu kamu cari tentang iman itu mana saja. Kamu cari. Setelah ketemu semuanya, kita buat kerangka pidato seperti tadi. Kemudian yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Kerangka pidatonya ditulis sejelas mungkin, sehingga ketika kita menyusun itu tinggal diksinya saja, kalimat-kalimat yang akan kita berikan supaya sambung menyambung seperti apa. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah pidato persuasif kali ini. Mudah-mudahan kalian semua benar-benar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ada 4 itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.